Pernah perkuat timnas Spanyol, begini nasib naturalisasi Jordi Amat. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Nasib naturalisasi Jordi Amat diungkapkan oleh Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Hassani mengatakan, proses naturalisasi Jordi Amat sempat mengalami hambatan. Sebab dalam dokumen tersebut, Jordi Amat tercatat pernah memperkuat timnas Spanyol di beberapa kategori kelompok umur. Faktanya, Jordi Amat memang pernah bergabung dalam barisan timnas Spanyol untuk kelompok usia mulai U16 hingga U21. Bahkan karena hal itu, dokumennya terkait naturalisasi Jordi Amat sempat dikembalikan pada PSSI. Dokumennya dia, Jordi, dan Sandi sempat dikembalikan ke Menpora kepada PSSI karena Jordi bisa melanggar artikel FIFA nomor 9 ayat 2 ini, kata Hassani. Namun terkait nasib naturalisasi Jordi Amat, PSSI telah memberikan klarifikasi pada publik. Jadi sebenarnya ada kendala salah persepsi, benar apa yang dilihat di atas kertas, kata Hassani dikutip dari Suara pada Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022. Hassani mengatakan wajar pemerintah khawatir. Karena sebelumnya telah ada contoh kasus Ezra Walian. Saat itu Ezra sempat tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia karena pernah memperkuat timnas Belanda. Namun menurut Hassani, kasus Ezra Walian dan Jordi Amat berbeda. Jordi Amat telah memenuhi persyaratan untuk bermain di timnas Indonesia. Cuma menurut pengacara kami yang di Eropa sudah koordinasi dengan FIFA, peraturan yang sekarang hasil amandemen 2020. Sedang kasus Jordi Amat kan 2014, jelas Hassani. Jadi tak berlaku, sedangkan Jordi Amat ini kan main di timnas Spanyol terakhir, 2014, jadi buat saya ini clear, kami mau klarifikasi, terang Hassani. Nasib naturalisasi Jordi Amat akan tetap dilanjutkan oleh pemerintah karena tak bertentangan dengan amandemen statuta FIFA. Intinya tetap lanjut, kecuali nanti dapat surat dari FIFA ini tak boleh, kami coba argumen dulu ke FIFA, tambah Hassani. Hassani juga menjelaskan untuk mengajukan argumen ke FIFA, PSSI harus menunggu proses terlebih dahulu. Terlebih proses naturalisasi Jordi Amat maupun Sandi Walsh telah berlangsung dengan cukup lama. Proses naturalisasi tersebut juga membuat Jordi Amat dan Sandi Walsh tak sabar untuk merumput bersama timnas Indonesia. Saat ini PSSI dan pemerintah Indonesia sedang terus mengupayakan proses naturalisasi para pemain keturunan. Ada 3 pemain yang saat ini dokumennya sedang diproses. Mereka adalah Zain Patinama, Jordi Amat, dan Sandi Walsh. Ketiga pemain tersebut sudah mengirim dokumen PSSI yang diteruskan di Kemenpora dan Kemenkumham. Namun, sebelum itu anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani menyatakan sempat ada masalah sedikit. Terutama dalam proses pengumpulan dokumen Jordi Amat. Jordi Amat diketahui pernah memperkuat timnas Spanyol U21 saat usianya sudah lewat dari 21 tahun. Menurut aturan FIFA yang terbit di tahun 2020 lalu, para pemain yang sudah memiliki status itu tidak bisa lagi pindah federasi alias pindah ke negara lain. Kepada pemain yang sudah bermain di atas umur U21 yang sudah main di tim nasional level apapun tidak boleh pindah federasi. Nggak tidurlah saya semalam, jadi mubazir semua kan. Padahal berkasnya sudah lengkap, kata Hassani. Hassani mengaku panik setelah melihat aturan itu. Ia pun langsung menggelar pertemuan yang melibatkan tim legal PSSI. Dalam pertemuan ini menurut Hassani ada pula pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Saya langsung emergency meeting, di mana persoalannya? Keputusan dari pertemuan itu adalah kita bertanya ke FIFA, apapun jawaban FIFA kita terima, katanya. Hassani kemudian menjelaskan pihaknya mendapatkan jawaban yang baik dari FIFA. Menurutnya, aturan baru FIFA itu tidak berlaku surut. Jadi para pemain yang mengalami situasi seperti Jordi Amat itu tidak masalah pindah federasi. Sebab, kejadiannya terjadi sebelum tahun 2020. Alhamdulillah dapat jawaban, yang dimaksud aturan FIFA itu baru diberlakukan pada 2020. Hukum itu tidak berlaku surut, alhamdulillah sudah clear, jelasnya. Lebih lanjut, Hassani Abdul Ghani menyatakan setelah mendapatkan lampu hijau dari FIFA,
PSSI bergerak cepat dengan mengirimkan dokumen ke Kemenpora. Kemudian menurut Hassani, Kemenpora juga sudah mengirimkan dokumen itu ke Kemenkumham. Di Kemenkumham itu dokumen akan diproses sedemikian rupa. Proses itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, Hassani berharap proses itu bisa lebih cepat dan ketiganya bisa dimainkan di kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni. Hari ini sudah masuk ke Kemenpora dan diteruskan ke Kemenkumham. Nah, di Kemenkumham menurut pengalaman yang ada itu agak sedikit spesifik. Akan kerja sama dengan BIN, akan periksa background, itu take time, saya berharap jangan terlalu sama, kalau bisa ya 2 minggu tapi ini enggak ada jaminan, ujar Hassani. Hari ini 270 juta warga Indonesia menunggu, kalau diperlambat nanti mereka diserang netizen, kami juga diserang terus. Kami berharap paling tidak 3 pemain ini bisa bela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia 2023, tandas Hassani.